banyak teman, kerabat, keluarga, maksudnya gini, teman, kerabat, saudara semua. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang anak silaturahmi juga, insya Allah. Tidak ada masalah. Yang masalah itu memperdebatkan siapa yang paling benar, itu yang repot. Ya. Waalaikumsalam. Jangan memperolok-olokkan setiap golongan, nggak boleh. Ya, Anda juga kenal baik sama beliau. Alhamdulillah. Hormati, hargai semua orang yang punya penyampaian ilmu agama, walaupun punya perbedaan. Perbedaan itu menyatukan satu umat. Tidak jadi perdebatan. Jadi intinya gini teman-teman, siapapun teman kita, siapapun apapun ajaran dia, hormati saja. Jangan jadi perdebatan. Hormati saja. Selama dia sholatnya tepat waktu, selama dia baca Quran, selama dia bangun malam untuk ibadah, selama dia mengingatkan kita untuk ibadah, itu saudara kita, pegang itu. Gak usah perdebatkan agama, gak usah perdebatkan golongan. Antum golongan ini, antum ini, antum ini, antum ini. Hai, repot akhi. Repot. Jangan. Ana di pihak Ana saja banyak yang gak suka dengan Ana. Karena merasa Ana di posisi mana sebenarnya antum posisinya. Ana posisinya adalah Muslim, Islam yang sudah terlahir sempurna. Dan Ana hanya berusaha menjadi seorang Muslim yang baik untuk menghormati seluruh agama dan menghormati seluruh Muslim yang seiman. Udah beres kan? Halas. Jadi hindari perdebatan ya teman-teman ya. Kenal luruskan di sini. Seperti contoh, ada beberapa, kita nggak usah sebut nama lah, si fulan. Kita boleh berdakwah kalau nggak punya ilmu misalnya ya. Jangan berdakwah kalau nggak punya ilmu, nggak punya ini gini. Berarti tidak masuk dalam hadis sampaikan daliku walaupun hanya satu ayat. Berarti tidak masuk dalam hadis itu ya. Terus tidak masuk juga berarti semanfaatnya manusia adalah bermanfaat untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah itu karena tidak cocok di situ. Tapi sudahlah, itu anak anggap guru juga ya. Anak anggap guru anak hormati semuanya. Anak ambil baiknya, hormati saja secara muamalah yang baik insyaallah. Udah itu saja. Jangan jadi perdebatan. Ya, hindari perdebatan, tinggalkan perdebatan. Hormati, doakan. Beres. Halas. Ya, didoakan semoga Allah mudahkan insyaallah. Nggak main film lagi ya. Fitrahnya begini teman-teman, hindari siapapun ya, orang yang punya kelebihan dalam berdakwah, siapapun orang yang diberikan kelebihan dalam ilmu ya, misalnya ini anak hanya sebagai saran saja ya. Jika orang diberikan pemahaman ilmu yang luar biasa dari Allah, tinggal tawadu saja, berzuhud dalam diri saja ya, merendah diri saja. Jangan ada satu pun titik dalam hati kita ada rasa kebencian dalam seseorang ataupun golongan, ataupun kita merasa diri kita benar. Sekecil apapun kebencian kita kepada seseorang atau golongan, maka akan susah nanti kita di sana. Ya.
Hindari itu. Lapangkan hati untuk menerima semuanya, mendoakan semuanya, merangkul semuanya, bersatu dalam keimanan. Ya, bersatu dalam keimanan. Itu yang lebih indah. Karena Islam dilahirkan sempurna, akhi. Ini kita buat yang seagama ya. Gitu. Jadi jangan ada perdebatan. Ya, tawadu saja, tawadu. Jadi jangan pernah mencari pembenaran perdebatan. Ya. Jadi jangan cari perdebatan, jangan cari pembenaran. Itu yang repot. Anda nggak pakai minox dan biotin. Alami. Memang dari keturunannya begini. Jadi memang harus dihindari perdebatan ya. Kadang-kadang anak juga bukan berdebat, diskusi saja dengan teman-teman yang mungkin sepaham dengan diri anak. Bahkan mungkin banyak juga yang tidak suka dengan anak, dengan teman-teman sepaham dengan anak, karena melihat mungkin anak bergaul dengan banyak golongan tanpa anak memilih dengan siapapun itu ya, melihat siapapun. Karena buat anak, selama dia Islam, selama dia seagama dengan kita, tidak ada kecurigaan dari kita untuk melihat dia adalah orang baik. Selama dia mengingat Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia selalu mengingat dan tidak lalai dalam ibadah dia, itu saudara kita. Jangan bawa musuh di fase-fase seperti ini, akhi. Ya, bawa teman soleh yang bisa mengingatkan kita, mendoakan kita. Itu saja. Ya. Yang repot kalau kita merasa diri kita suci, merasa kita paling benar, merasa kita paling kita ahlu jannah misalnya. Wah, repot itu. Repot. Tidak ada yang tahu kuasa Allah, tidak ada yang tahu. Ya. Jadi lebih baik kita hormati semua orang, maka kita akan dihormati orang. Kita menghargai orang, maka kita akan dihargai orang. Jadi tidak ada rasa ketakutan dalam diri kita untuk beragama, menyampaikan dakwah, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa bagaimana. Jadi itu saja intinya. Ya, dan Islamlah dengan beragama dengan yang baik, tanpa mencela, mencemooh, mencari pembenaran, mencari perdebatan. Beres, kelas. Insyaallah, semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Bang, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Suara anak lagi serak ini, lagi radang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Jadi kalau misalnya banyak yang nanya, barakallah, wafiqa barakallah, udah minum obat tancap kaki 3. Itu minuman favorit anak, tahu aja nih. Masya Allah, anak selalu minum itu, kadang-kadang suka. Memang bagus sih, nggak tahu, Allahu a'lam. Afwan ya, jadi nggak enak nih suara, lagi nggak enak, radang. Ya, jadi Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Masya Allah. Jadi sebagai seorang mukmin yang memang kita menjaga muamalah secara baik di dunia, jagalah hubungan yang baik tanpa melihat siapapun golongan atau merasa diri kita paling suci. Hindarkan itu saja. Teman-teman anak yang beda golongan pada tahu kalau anak di pihak mana, tapi anak tidak pernah memilih dan mengkotak-kotakan siapa teman anak. Itu intinya ya. Itu saja digaris bawahi. Jadi harus bermuamalah yang baik pada siapapun dan menghormati saja dengan cara yang baik. Urusan benar tidak benar urusan kita. Tapi kembali ke hadis bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, itu sahih. Ya, 73 itu banyak sekali. Tapi bukan berarti kita mencari perdebatan di situ, tidak. Cari teman sebanyak yang soleh. Ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Masya Allah, tabarakallah, barik. Ya.
Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah barik. Soalnya anak jangan sebut nama beliau terus ya. Beliau udah anak anggap seperti keluargaan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah barik. Jadi beriman, berislam, beragama dengan yang baik tanpa harus melihat siapapun, bagaimana kondisi kita, bagaimana orang, siapa depan kita. Selama dia ada panggilan hayya 'alas sholat, ditinggalkan dunia, itu saudara kita, itu adalah teman kita, teman sholat kita. Ya, itu aja. Jadi jangan pernah merasa diri kita paling benar, kita paling suci, kita paling kita paling ini. Jujur aja nih, jujur aja sebagai sharing intermezzo saja, Masya Allah. Sebagai sharing saja. Anak pun banyak juga yang memperdebatkan Anda. Kenapa antum belajar di mana antum bisa pagi-pagi ngomong dakwah seperti itu? Ilmu dari mana antum? Anda nggak menjawab, Anda diam saja. Anda kembalikan hanya dua saja. Pertama, dalam hadis riwayat Bukhari, sampaikan dari walaupun hanya satu ayat. Ya. Mau dibilang anak orang bodoh, mau dibilang anak bilang belum berilmu, belum belajar agama, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting tugas anak hanya menyampaikan beberapa ayat, khalas. Mau diterima nggak diterima, Allah wa'ala. Bayangkan, itu teman yang bukan teman. Itu yang memang sudah satu, ibaratnya gini, mungkin merasa kita sudah satu golongan misalnya. Anak pun diperdebatkan gitu. Nah, itu yang Anda tidak terlalu mau memikirkan hal itu sebenarnya. Ya, jadi Anda selalu memikirkan rahmatul lil alamin satu, kedua, walaupun anak orang pada tahu Anda di posisi mana. Ya, Anda masuk di mana gitu, tapi tidak pernah Anda mengumumkan Anda begini, Anda begini. Tidak usah. Rasulullah juga tidak pernah mengumumkan kan? Pernah nggak Rasulullah mengumumkan saya ini orang ini? Enggak. Jadi intinya adalah kita menjadi seorang mukmin yang baik saja. Ya. Menjadi mukmin yang baik saja. Sampaikan walaupun satu ayat. Iya. Tugas anak gitu saja. Bukan tugas sih sebenarnya. Karena hanya dapat buku banyak dari Ustadz Khalid Basalama, udah anak anggap sebagai keluarga anak, ya, saudara anak, guru anak, ya. Jadi anak pelajari bukunya. Dan itu nggak cuma dari buku dari beliau, banyak buku dari beberapa teman anak juga yang anak pelajari. Ini nggak anak beda-beda ini semua anak pelajari. Kalau ketemu terakhir minggu kemarin, cuma nggak pernah putus dalam berkomunikasi ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Ya, jadi intinya anak pribadi saja banyak yang mengejudge anak gitu, banyak yang tidak pro dengan anak. Antum ini ilmunya baru semana, ngapain berdakwah? Ngapain antum menyampaikan kebenaran ini? Kalau misalnya tidak ada yang menyampaikan, bagaimana orang mengetahui keislaman yang baik gitu kan? Sampaikan ayat walaupun hanya satu ayat. Ya, gitu. Kadang-kadang begitu. Ya, makanya jadi anak konsisten saja walaupun banyak yang mencaci maki. Bahkan yang membuli anak orang-orang terdekat anak juga. Maksudnya begini. Orang-orang yang mungkin semanhaj ya, ibaratnya semanhaj juga. Banyak juga yang membuli anak begitu. Ini anak ngapain sih? Baru hijrah udah ngomong agama terlalu begini. Kita hadir di dunia ini, Allah hadir, tinggal nanti di alam kubur juga antum sendirian. Antum tidak bawa siapapun kecuali amal soleh antum.
Antum tidak bawa teman, antum tidak bawa siapapun yang ada di dunia ini. Antum tidak bawa harta, antum tidak bawa kekayaan, antum tidak bawa kekuasaan, antum tidak bawa siapapun orang yang antum anggap itu adalah tempat sandaran antum. Antum hanya berharap dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ya. Teman antum nanti di alam kubur hanya antum mentadaburi Al-Quran sebagai teman antum nanti di sana. Ini akan menjadi syafaat antum di alam kubur, yang akan menjadi penerang antum di alam kubur, insyaallah. Ya. Allah, ya. Bayangin, ini anak bukan curhat ya, curhat di sini enggak, cuma sharing saja. Anak pun teman-teman semangat juga, anak banyak juga yang mungkin berpikir seperti itu pada anak. Dia ini banyak sekali berteman dengan orang-orang golongan A, B, C, D, E. Dalam hati anak, ngapain kita memikirkan hal itu? Ini orang-orang Islam semua, teman-teman kita seiman. Yang repot kita merasa diri kita suci, itu yang repot. Gak ada bedanya sama iblis berarti, iya kan? Gak ada bedanya sama iblis. Iblis itu lebih ahli dari segalanya, ya? Ahli Quran, ahli menyampaikan dakwah. Dia paham cerita para sahabat dan Nabi. Dia pandai menceritakan hadis. Dia pandai menceritakan Quran. Dia pandai semuanya. Tapi kekurangannya satu, dia merasa dirinya lebih baik dan lebih hebat. Itu saja. Dia ketuanya para malaikat. Nah, jadi hindari rasa kesombongan atau merasa dirinya lebih hebat, lebih suci. Itu hindarkan. Itu dia. Jadi kadang-kadang gini, kesombongan itu memang benar dua. Arti kesombongan itu dua: menolak kebenaran. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan seseorang. Seseorang itu bisa general, umum, golongan atau siapapun. Jadi hindari rasa kesombongan. Tawadu saja, merendah diri saja, insyaallah. Naam. Iya, iblis dosa cuma satu pernah surga. Kita dosanya baik masuk surga. Repot itu. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Jadi kita nggak boleh sombong jadi orang. Tawadu saja, tawadu. Merendah. Semakin kita merendah, ya, semakin nikmat hidup kita, semakin tenang jiwa kita. Kalau kita semakin meninggi, Allah rendahkan kita. Kalau kita merendah, insya Allah jaga kita. Kita meninggi, Allah akan jatuhkan kita. Apalagi kita perdebatkan orang-orang yang punya ilmu agama. Repot. Subhanallah. Baik, sudah masuk jam 6.30, jam 6.21 ya. Mempersingkat waktu karena suara anak agak serak nih, Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi anak masuk ke topik saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah yang maha sempurna. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kerabatnya dan para sahabatnya hingga akhir zaman, insyaallah. Afwan, ini suaranya agak serak ini. Insyaallah. Baik. Anda masuk ke topik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi topik pagi ini insyaallah Anda bahas mengenai jangan lalai dari mengingat kematian. Ya. Jangan lalai dari mengingat kematian. Karena yang terdekat dari hidup kita cuma satu. Ya, kematian. Kita nggak tahu orang. Karena banyak bukan contoh, banyak sekarang orang ya, banyak di depan mata kita juga banyak yang lagi tiba-tiba lagi dakwah begini nih, totonya meninggal. Innalillah. Kalimat terakhir apa kita nggak tahu dia mengucapkan apa. Wallahu a'lam. Ada juga orang lagi jalan sibuk, lagi terlihat sehat, tiba-tiba meninggal.
Ada orang lagi jogging pagi, tiba-tiba meninggal. Ada orang lagi sehat-sehatnya ketawa-ketawa, lagi duduk bersama, tiba-tiba meninggal. Apa yang dibawa? Apakah dia bawa hartanya? Apakah dia bawa apa yang dia bawa semua yang dia punya? Apakah dia bawa yang dia bangga-banggakan di dunia? Tidak. Yang dia bawa cuma amal soleh dan nanti akan dihisap oleh Allah di sana. Ya, jadi itu. Jadi tema pagi ini adalah jangan lalai dari mengingat kematian. Ya, baik. Anda bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kematian itu adalah peristiwa diangkatnya roh kita dari badan. Ya. Dan semua makhluk. Ya. Dan semua makhluk pasti akan merasakannya. Pasti. Semua makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Imran ayat 185. Ya. Di surat Al-Imran 185, di surat Al-Anbiya ayat 34 dan surat Al-Ankabut ayat 57. Ya, mungkin antum bisa catat ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Imran ya, ayat 185, surat Al-Anbiya ayat 34 ya, dan surat Al-Ankabut ayat 57. Ya. Kullun nafsin zaiqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Jadi semua makhluk nih, semua makhluk pun tidak bisa menunda-nunda takdir kematiannya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa beli umur. Tidak ada yang bisa menunda itu. Ya. Semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini ya, tidak bisa menunda-nunda takdir kematiannya. Tidak bisa. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 61 yang bunyinya faiza jaa ajalahum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ya. Yang artinya apabila telah datang ajal mereka, tidaklah mereka bisa menundanya sedikit pun, juga tidak bisa mempercepatnya. Ya. Jadi apabila telah datang ajal mereka, tidaklah mereka bisa menundanya sedikit pun, juga tidak bisa mempercepatnya. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 11. Ya. Al-Munafiqun ayat 11. Yang bunyinya wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda jiwa yang telah datang waktu kematiannya. Ya. Jadi Allah tidak akan menunda jiwa yang telah datang waktu kematiannya. Kemudian tidaklah seorang wafat kecuali atas izin Allah. Ya, jadi tidak ada seorang wafat kecuali atas memang sudah waktunya, atas izin Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin atamuta illa bi isnillahi kitaban muajjala. Ya. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Ya. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ya. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati ya, melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ya. Kemudian tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji hambanya. Ini Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mulk ya, Al-Mulk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ya. Nah, kemudian segala yang ada di dunia ini hanya fana. Ya. Segala yang ada di dunia ini fana, tidaklah kekal, tidak ada yang abadi. Ya. Segala yang ada di dunia ini hanyalah
permainan saja, fana, tidak ada yang abadi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rahman, ya, di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Uluman 'alaiha fan wa yaqba wajhu rabbika zul jalali wal ikram, ya. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ayat ke-26, ya. Surat Ar-Rahman ayat 26. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Semua akan binasa. Kemudian di surat Ar-Rahman ayat 27 dilanjutkan, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, ya. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Suaranya hilang. La haula wala quwata. Baik. Jadi mau sebesar apapun, ya, mau sebesar apapun usaha seseorang menghindari kematian, ya, tidak akan bisa. Jadi mau sebesar apapun kita berusaha mau bagaimana segala macam, tidak akan bisa menghindari kematian, tidak akan bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 78. Waalaikumsalam, masyaallah, tabarakallah, mabarik. Sabahal khair, masyaallah. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 78, ya. Ainama atakunu yudrikumul mauti walau kuntum fi burujim musyayadah. Ya. Ainama takunu yudrikumul mauti walau kuntum fi burujim musyayadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Nggak bisa ngumpet nih, ya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Waduh, serem sekali nih. Masya Allah, tabarakallah. Salam Nabi, Masya Allah, tabarakallah. Wah, Masya Allah, bugis. Masya Allah, salam juga, Masya Allah. Ya, jadi di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Jadi Israel akan tahu di mana antum berada. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Masya Allah. Jadi nggak bisa ngumpet, ya. Tidak ada yang bisa ngumpet ketika ajal sudah waktunya, ya. Kemudian yang ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna illa alimul ghaibi wasyahadah. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari, ya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ya. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, ya. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ini di surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Waalaikumsalam. Wa'iyyak, sama-sama, Masya Allah. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, ya. Kemudian setelah malaikat mencabut nyawa seseorang, tibalah waktunya ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau setelah malaikat sudah mencabut di nyawa kita, untungnya anak 2020 masih sakratul gadisratul maut, ya, belum dicabut seutuhnya. Subhanallah. Jadi setelah malaikat mencabut nyawa seseorang, tibalah waktunya ia akan kembali kepada Allah, akan kembali, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat As-Sajdah ayat 11, ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa illa rabbikum turja'un, ya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk menjemput nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan, ya. Kemudian senantiasa mengingat kematian dalam keadaan lapang maupun sempit, ya. Yang ke-10 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang bunyinya, akhizu zikra hadimil lazat fama zakarhu abadun khotu wa huwa fi dihin illa wasa'ahu alaih. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi tidaklah seorang hamba mengingat kematian
dan dia dalam keadaan sempit hidupnya, kecuali pengingatan dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dadanya. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian dan dia dalam kelapangan dunia, kecuali pengingatan dia terhadap kematian tersebut akan memudahkannya untuk khusyuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, mungkin itu aja ya. Sudah beberapa ayat sudah Anda sampaikan di sini, ada sekitar 8 atau 10 ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan satu hadis riwayat Tirmizi. Baik, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, bukan suul khotimah ya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik insyaallah ya. Itu saja intinya. Perbanyak mengingat kematian ya. Bagi yang takut mendengarkan materi ini ya jangan ditakutin ya, karena kematian itu adalah pasti ya, pasti kematian itu pasti. Sehebat apapun antum, serepot dan sesibuk apapun antum, ujungnya adalah kematian. Nggak ada yang lagi yang lain, ujungnya kematian ya. Jadi semoga Allah wafatkan kita dalam beribadah ya, dan kita dalam keadaan husnul khotimah ya, yang penting ending ya. Nah, baik, mungkin itu aja tema pagi ini ya. Mengingat untuk selalu mengingat kematian, karena itu adalah ending dari sebuah kehidupan. Berbanyak mengingat dunia, ujungnya meninggal juga. Jadi tidak ada terlalu yang spesial di dunia ini, hanya permainan saja. Makanya pentingnya kita menjaga hubungan baik saja kepada semua ciptaan Allah. Naam. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Afwan. Masya Allah, Masya Allah. Semoga diberikan selalu istiqomah dan selalu taat dalam agama insya Allah. Istiqomah saja insya Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya akhi, Masya Allah. Fadal, fadal. Fi amanillah akhi. Jazakallah khair sudah menyimak. Semoga Allah mudahkan antum, semoga Allah jaga antum, semoga Allah berikan kesehatan buat antum. Baik. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalamu, Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Kalau mengingat kematian berat banget, berat, belum cukup tabungan. Iya, nah, sama Anda juga sama. Kalau mengingat kematian, tabungannya belum tahu ada apa enggak ini. Berat, berat. Bukan hal perkara mudah. Bukan perkara mudah. Jadi kalau mau sedikit saja, intermezzo saja, ada dalam surah yang kalau kita mengingat kematian ya, dan betapa pentingnya untuk tidak terlalu mengingat dunia ini sebenarnya. Walaupun memang kita harus banyak ya, pada hakikatnya harus seimbang, hubbu minallah, hubbu minan nas. Cuman ada satu surat yang memang di surat apa itu ya, sebentar anak jadi lupa. Al-Humazah ya. Al-Humazah ini di ayat surat 104 Al-Humazah setelah Al-Asr, yang bunyinya wailul likulli humazatil lumazah ya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela ya. Yang artinya ini ya,
allazi jama'a mala wa adada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ya. Yasabu anna malahu akhlada, dia manusia, ya, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, ya. Ini yang ketiga nih, kalla layu zambana fil hutamah, ya. Sekali-kali tidak, ya. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, ya. Yang kelima, wama adraka mal hutamah, ya. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yang keenam, narullahil muqaddah, ya, yaitu api azab Allah yang dinyalakan, ya. Yang ketujuh, allati tatali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati, ya. Subhanallah. Yang kedelapan, innaha alaihim musaddah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Yang kesembilan, fi amadim mumaddadah, ya, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Aduh, serem sekali nih kalau baca artinya. Al-Humazah. Aduh, subhanallah. Ya, semoga dengan berbanyak mengingat kematian bisa memberikan kita semakin istiqomah dalam ibadah, insyaallah, ya teman-teman, ya. Jadi mempertahankan kiat-kiat untuk istiqomah mungkin pertama ini memperbanyak mengingat kematian saja. Anggap ibadah itu, ibadah kita adalah ibadah terakhir kita, yang kita tidak tahu itu adalah ajal terakhir kita misalnya. Anggap itu ibadah terakhir kita sebagai barometer kita untuk menjaga keimanan kita untuk selalu istiqomah, insyaallah. Nah, baik, mungkin itu aja teman-teman, ya. Karena sudah waktu mendekati jam 7, ada pertanyaan lain mungkin nggak, atau materi selanjutnya insyaallah sebelum anda tutup. Kelas ya, beres ya. Yakfi, cukup ya. Nah, oke. Nah, baik. Anda tutup aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa di umur 40. Oh, baik. Nanti coba anda cari tahu ya. Insyaallah nanti anda pelajari, insyaallah. Coba cari doa-doa di umur 40, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Baik. Afwan, ini anda lagi agak kurang baik tenggorokan anda. Sebelum anda tutup, anda doakan semoga semua teman-teman yang hadir menyimak di sini atau yang sedang melakukan beraktivitas, bekerja, ya, melakukan kegiatan-kegiatan positif atau mungkin sedang melakukan aktivitas olahraga misalnya. Semoga Allah jaga semua antum, diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan selalu husnuzan dalam berpikir, ya. Karena memang di fase-fase seperti ini kayaknya agak sedikit miris kita melihat berita nih, ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang buruk yang terjadi, ya. Sesama saudara, sesama teman, sesama ini banyak sekali kejadian buruk, subhanallah. Jadi kita lebih baik mungkin fase-fase seperti ini banyak menyendiri lebih baik, ya. Menyendiri atau punya teman-teman yang bisa saling mendukung secara keimanan, itu lebih baik. Menyendiri lebih baik atau punya frekuensi teman-teman yang seiman, insyaallah itu lebih baik. Atau hadir di majelis ilmu, itu lebih baik lagi. Jadi semoga Allah mudahkan. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Semoga Allah memberikan kesehatan buat antum lagi. Barakallahu fiik. Baik, sebelum anda tutup, sudah anda doakan ya. Jadi lupa anda. Jadi karena ini nggak fokus nih, kurang enak. Baik, semoga Allah mudahkan kita. Semoga tetap taat dan bertakwa saja pada Allah Azza wa Jalla, bertauhid saja pada Allah, ya, dan hiraukan perkataan orang lain. Intinya itu, ketika kita lagi dalam proses hijrah menuju istiqomah, mempertahankan keimanan, hiraukan cemooh orang, hiraukan perkataan orang lain, hiraukan semua perkataan keburukan orang lain, karena itu hanya sebatas lisannya saja. Karena tidak ada manusia yang selamat dari lisan seseorang, tidak ada di dunia ini.
orang yang paling mulia saja, baginda Muhammad SAW saja tidak selamat dari lisan seseorang. Dianggap penipu, dianggap penyihir, dihina, dicaci maki. Itu yang sudah jelas di surga. Ya. Apalagi kita manusia biasa. Ya. Jadi kita kalau dalam proses hijrah, dalam proses menjalani keistiqomahan, ada orang memburuk-burukan kita, mencari kekurangan kita, hanya sebatas lisannya saja. Kamu begini ya, kamu alim ya, kamu sok suci ya misalnya, kamu ini munafik nih orang. Ini orang ngomong cuman ini doang. Hiraukan saja, hiraukan saja. Karena itu hanya sebatas lisannya dia saja. Dan kalimat buruk yang dia ucapkan itu akan kembali lagi ke dia. Ya. Itu pasti. Setiap kalimat buruk yang dia ucapkan itu akan balik kembali lagi ke dia ketika orang yang dia ucapkan itu tidak membalas keburukannya. Ya. Jadi keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Jadi itu ya kurang lebih ya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kalimat buruk pada kita, jangan kita sampaikan dengan kalimat buruk juga. Hilang amalan ibadah kita, hilang amalan pahala kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kalimat buruk nih, misalnya mengucapkan kalimat seperti ini, Assalamualaikum, apa maksudnya Wahabi? Jangan ditanggapi. Hiraukan saja. Tugas kita fokus pada diri kita, muhasabah diri kita, ibadah dalam diri kita, fokus dalam diri kita, mengharap ridha Allah saja. Kita tidak mengharap ridha manusia. Tugas kita hanya menjaga hubungan kita sama manusia, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang benar nih, siapa ustadz yang benar, siapa golongan yang benar. Jangan nanti di sana sudah ada yang menghakimi, di sana sudah ada nanti yang mengadili. Allah dan para malaikat sudah ada, nanti ada tugasnya di sana. Nanti kita diadili nanti di sana. Tugas kita menjaga muamalah saja yang baik kepada sesama manusia di dunia ini. Baik, begitu aja teman-teman ya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dari Ana agak kurang enak badan, dalam arti gini, agak sedikit kurang baik dalam menyampaikan, agak sedikit serak-serak, nggak enak nih. Jadi mungkin Ana sudahi saja. Insya Allah nanti di lain hari nanti Ana bahas mengenai beberapa, barakallahu fiik, insya Allah, barakallah. Ya amin. Mungkin nanti insya Allah di lain hari Ana bahas beberapa topik yang mungkin insya Allah bisa menjadi sharing saja. Di sini Ana garis bawah, mungkin antum bisa Ana luruskan ya, bahwa di sini Ana bukan ustadz, Ana hanya hamba Allah biasa saja yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama untuk menyampaikan, ya, bukan menggurui, tidak, hanya menyampaikan saja. Apa yang seperti dalam hadis riwayat Bukhari, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan sebaik-baik yang bermanfaat manusia adalah bermanfaat bagi orang lain untuk menyampaikan. Ya, jadi menyampaikan saja. Motivasi juga enggak sih sebenarnya. Hanya menyampaikan saja, mengingatkan. Lebih tepatnya reminder saja. Mengingatkan. Sharing is caring. Nah, mungkin itu saja intinya. Baik teman-teman ya, karena sudah mau masuk jam 7, Ana pamit. InsyaAllah semoga diberikan kita kesehatan, diberikan kemudahan, dimudahkan segala niat hajat kita. Allah berikan kita ketakwaan dan selalu beribadah tanpa menghiraukan orang lain, insyaAllah. Jazakallah khair, barakallahu fiik, insyaAllah. Baik, Ana tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum.